Bambi masuk. Yaudah, aku cobain ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi banyak banget yang minta tips and trick ya. Dan kemarin banyak banget yang Tete ini gimana aku udah submit kok nggak bisa lagi. Oke, ini tips and triknya untuk masukin berkas lamaran pekerjaan ya. Selamat malam Admi, halo. Ini udah lama banget aku juga nggak live akhirnya karena tadi banyak banget yang DM aku. Dan aku juga lagi sibuk banget belakangan ini untuk 150 orang di coaching di SMDP ya. Terus udah gitu aku jadwalnya juga di klub, ada 2 kali di klub, di klub ASP Madya di KCI dan juga di klub Madya tadi baru selesai di 28. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Tips pertama adalah kalau mau masukin lamaran dimanapun, bukan hanya di PT Kereta Api Indonesia Persero, adalah awali dengan berdoa. Ya, jadi kan segala sesuatu udah dimulai dengan doa, bener kan? Jodoh, maut, rezeki semuanya di tangan Allah. Jadi hanya kepadanya lah kita memohon dan minta pertolongan. Pertama adalah kalau mau daftar PT Kereta Api kita minta doa dari ibu sama bapak ya. Jadi adalah awali dengan berdoa karena kekuatan doa itu luar biasa pokoknya ya. Nah ini juga Teteh minta izin nih sama Mas Den. Mas Den juga udah ada bikin nih tips and trick bagaimana gitu ya untuk melamar pekerjaan gitu ya. Nah, oke. Ya, setuju katanya Ferdi. Oke. Kedua adalah siapin email baru. Kenapa sih Teh gini harus ada email baru? Ingat ya, pertama doa, kedua adalah email baru. Kenapa harus nyiapin email baru? Untuk mudahin kalian mendapatkan notifikasi dan nggak tercampur dengan email lama. Ya nggak? Sehingga kita nggak usah perlu scroll karena kebanyakan notifikasi email spam gitu ya, spam dari sosmed atau aplikasi HP kamu gitu ya. Selain itu email juga nantinya akan dipergunakan untuk mendaftar akun ya, untuk login sebagai pendaftaran. Jadi ya, udah berdoa, awal dengan berdoa, kita minta juga pokoknya yang terbaik dari Allah, terus kita datang ke orang tua kita, lo siapkan email baru, oke? Email baru. Ketiga, jangan tunggu hari terakhir ngedaftar. Loh kok websitenya nggak bisa dibuka sih? Niat nggak sih PT Kereta Api ngadain rekrutmen? Kok nggak bisa di-upload filenya? Ini pasti ada yang main belakang nih ya. Duh, hari terakhir website nggak bisa dibuka, gimana nih? Nah, itulah beberapa hal yang mungkin akan terjadi jika kalian menunda-nunda untuk mendaftar ya. Mulai susah upload, websitenya down, atau jaringan kita nggak stabil, jaringan andanya nggak stabil. Akhirnya ya jangan ditunda-tunda. Halo Mas Den, ini kontenmu, aku lagi bikin. Pertama awali dengan berdoa ya. Oke, jadi udah ya. Oke, yo. Kedua adalah siapin email baru. Ketiga, jangan tunggu hari terakhir daftar, nyalahin udah gitu marah-marah gitu ya di akunnya pegawai. Oke. Keempat, isi formulir dengan teliti dan hati-hati. Jadi biasanya kebanyakan orang salah ngisi formulir karena terburu-buru dan nggak hati-hati. Maka untuk hal tersebut kalian harus berhati-hati karena kalau udah salah submit, banyak yang DM aku kan, Tete aku salah submit ini gimana? Bisa diubah lagi nggak? Nggak bisa. Oke, nggak bisa. Jadi submit itu Mas Den join. Come on Mas Den, join with me. Ya, nah jadi nggak bisa. Jadi isi formulir dengan teliti dan hati-hati. Oke? Nah, hai Mas Den. Nah ini kepala doang sebentar. Nah, Saya ikutan ya nggak, banyak banget pasti ke kamu yang nge-DM kayak ini gimana kalau udah salah submit, salah ngisi, emangnya kita bisa bantu apa, kita cuma bisa bantu doa. Doa juga udah nggak bisa nolong. KTP nomornya salah, makanya hati-hati, diteliti lagi, jangan buru-buru. Salah masukin background warna foto gitu kan. Nih, Mas Den, kamu lagi sibuk apa? lagi GR, aku ganti baju dulu bentar. Oh, dia ganti baju. Oke, kita nunggu ganti baju ya. Aku terusin lagi ya. Jadi isi formulir dengan teliti dan hati-hati. Karena kalau udah salah submit, udah gitu. Nah, jadi tadi yang tadi bilang salah huruf, kurang angka, nomor ijazah, segala macam. Pokoknya tolong teliti, hati-hati kalau mau submit, kalau mau klik gitu. Oke. Lalu siapkan berkas dan checklist. Oke, berkasnya udah ada kan? Checklistnya juga udah dari websitenya. Nah, biasanya tiap rekrutmen berkasnya nggak berubah. Pas foto terbaru dengan background warna yang telah ditentukan. Jadi kalau warnanya dimintanya adalah merah atau biru, jangan karena saya suka misalkan warnanya hijau, pakai background hijau gitu ya. Atau backgroundnya putih, emang mau nyari apa? Buat visa gitu, paspor. Jadi tolong jangan suka ngeyel, bener nggak Teh? Bener nggak Teh? Teh Damang, kata aku baca ini ada. Iya, aku Damang. Teh salam dari Poltek, iya Putri. Oke, ya gitu loh Mas DN. Backgroundnya dimintanya warnanya biru, dia masih merah. Salah atau benar?
Tepat atau nggak tepat deh, salah. Jadi tolong dibaca, biasakan ikro gitu. Ha. Nah biasanya tuh pas foto ya Mas Den ya, terus apa ijazah ya, SLTA, D4, D1, S1, pokoknya sesuai. Jadi jangan kayak gini, ah dimintanya kan S1, saya masukin S2. Ya nggak gitu juga kali. Ini ada Ya. yang gini, gimana kalau salah input sebenarnya gini ya. Kalau misalkan kamu Hmm. salah input atau salah masukin Hmm. atau apapun itu, sebenarnya ya kan kita sudah menyarankan kalau kalian seteliti mungkin. Aduh, sorry. Seteliti mungkin kan. Kalau kalian tidak teliti berarti ya resiko baliknya ke diri masing-masing. Iya, Gitu. yang rugi siapa coba? Yang rugi Anda semua, kalian semua yang udah nyoba karena cuma buru-buru. Emang mau dikejar apa sih buru-buru? Makanya waktunya tuh yang ada di apa dialokasiin waktunya, bener gak sih Mas Dean? Jadi kayak biar nggak buru-buru, terus kayak si berkasnya tuh udah disiapin, nggak tiba-tiba tengah-tengah, iya KTP gitu, masukin KTP orang tua, gimana? Ngupload. Nanti makanya pas lagi nge-scan juga harus dikasih nama kan ya filenya ya Mas Dean, jangan masih ada 13479 AWKEZ. Siapa pula apa itu nanti pas masukinnya. Nih ada nih katanya nih. Katanya bener katanya Mas Didi nih Mas Didi. Ya Teh Gina Mas Dan banyak yang DM soal rekrutmen. Nggak dibalas bilangnya sombong. Dibalas mereka bertanya terus dan nggak memahami syarat-syarat. Itu kata Mas Didi. Wahyudi bener banget. Aduh Mas Dan sama Teh Gina sama Mas Didi sombong banget ya. Nggak mau bantuin kita ya. Itu udah tertera jelas semuanya juga ya. Padahal di website. Ya kan? Oke, katanya saya kaget KDN baru gabung sama suara ibunya. Tegina pasti suka ngaji, kelihatan alisnya panjang-panjang harga, apa hubungannya panjang sama harga. Kata Ica, boleh tanya nggak Kak? Kamu terus bantuin kita, bukan banyak nanya, Cia. Ya, oke. Jadi siapin berkasnya, jangan lupa nanti KTP-nya salah punya orang, ijazahnya salah naro, terus apa kayak salah foto background ya itu biasanya checklist ya. Terus nih scan nih buat nge-scan sama kompres berkas sesuai syarat. Biasanya berapa megabyte? Mas Dian 2 ya? Dua 2 megabyte. MB, 2 MB, 2 MB. tapi ya jangan mepet-mepet banget. 1,8 MB, 1,9 MB, 1,9 MB ya kalau bisa mah sekecil mungkin tapi filenya masih jelas gitu biar ya mempermudah Iya. kalian aja untuk Jangan buram-buram amat juga. Atau tolong scan-nya tuh jangan nge-scan pakai handphone atau di foto. Ini benar-benar scan yang harus bagus gitu loh. Gitu. Jadi nanti yang rugi siapa lagi? teman-teman lagi. Ini sama ini. Aku dari awal menyarankan kalau mungkin teman-teman lihat video YouTubeku yang dulu-dulu, kalau kamu mau ikut rekrutmen apapun itu, bikin email baru itu penting banget karena apa? Nggak sama email. Misalkan kamu sudah punya emailmu itu sudah terdaftar dengan Facebook atau terdaftar dengan Twitter, itu biasanya akan tertumpuk sama spamnya. Notif segala macam. Iya, spam yang ada. Rugi kan jadinya. Pas lagi ada, ternyata Anda iya, ada notifikasi DPT kereta api, dadah langsung ketumpuk semuanya. Tuh, email baru, dengerin Mas Dean tuh yang berpengalaman. Ya, terus nge-scan-nya juga nanti filenya tuh udah PDF gitu ya, terus nggak lebih dari 2 megabyte dan jangan mepet-mepet katanya ya, terus diberi nama filenya, jangan sampai salah ngasih nama di filenya. Ijazah isinya NEM kalau kata Mas Dean kayak gitu. Atau misalkan KTP-nya KTP siapa ternyata yang baru di-scan, nah gitu. Nah, ini katanya Ica, dulu ada trik ngisi formnya pakai kapital, hindari tanda baca, itu sih pengalamanku. Good, thank you, Ciao. Kita halo Yuda. Nih katanya Agil, Assalamualaikum. Kalau udah di-apply nggak bisa diubah biodatanya? Nggak bisa. Dan submit itu udah nggak bisa apa-apa. Jadi sebaiknya kalau misalkan kalian harus bener-bener ngecek dulu, kayak misalkan udah bener belum nih fotonya, udah belum nih isi file-filenya. Jadi sebelum di-submit, dicek dulu. Kalau udah di-submit nggak bisa di-edit lagi. Udah nggak bisa, itu jadi bener banget gitu loh. Udah scan, kompres, berkas sesuai dengan syarat. Nah itu tadi kalau udah syarat tuh jangan suka nyoba-nyoba gitu lah Mas Den. Ah udahlah, siapa tahu masuk. Enggak, itu udah by system gitu loh. Dan yang paling penting upload di tempat yang benar dan teliti lagi. Karena jadi tadi banyak yang tertukar ngupload itu. Atau gagal karena kegedean tadi kan, terlalu besar filenya. Nah itu, jadi kalau udah submit, udah dimasukin, udah dadah. Nggak bisa apa-apa lagi.
Gitu ya, ingetin tuh ya. Terus ya udah tadi kalau misalkan kita udah pertama doa, minta doa ke orang tua, doa ke Allah, kencengin tahajudnya Senin Kamisnya, bener nggak Mas Den? Masa Ya. kayak gitu-gitu aja nggak mau, masih apa, hitung-hitungan sama Allah. Terus ya gitu email baru gitu loh. Terus nge-scan-nya bener, nguploadnya bener, teliti lagi nanti kalau misalkan udah nge-submit lihat lagi namanya, kurang huruf nggak, kurang angka nggak gitu. Dan yang paling penting adalah sabar. Nah, terus berdoa dan jangan lupa bersyukur. Nah, kata Mas Dian juga. Kan dalam hidup ini harus bersyukur, ikhlas, dan lupa bahagia. Nih, kalau belum berhasil, coba terus utak-atik website. Jangan gimana? Jangan marah-marah di lapaknya pegawai. Marah ke lapaknya Mas Dian, marah ke Ical, marah ke aku, marah ke Mas Didi. Aduh, kumaha tuh ya. Ke Yuda gitu, ke Ical nggak bisa ya. Oke ya. PTK-nya ada locker ya? Enggak ya, Mbak. Lah ini tuh lagi ngomongin locker. Yang lagi Mas, kamu bisa nggak bacain? Ada nggak itu flyernya buat formasi-formasinya apa aja? Kayaknya aku ada deh. Aku searching. Oh ini nih katanya nih. Rata-rata uannya gimana simpang siur? Katanya ada yang dibagi 4, terus ada yang dibagi 8 ditambah sama nilai UAS. Gini loh, UAN itu setiap tahunnya itu kan beda-beda ya. Kalau zamanku dulu 6 mata pelajaran UAN. Kalau UAN kalian jadi itu tergantung UAN kalian. Kalau misalkan kalian STM atau kalian SMA yang sebelum tahun 2020 kan juga ada UAN kan. Jadi itu ujian akhir nasional. UAN itu ujian akhir nasional, nilai di situ aja, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, nggak usah di inovasi ditambahin ya apa adanya aja, karena nanti itu pasti akan ada verifikasi. Inovasi dari kalian ya Allah. Ya ada nih aku nemu. Oke, formasinya aku bacain ya. Ada masinis, kondektur, PPKA, ada PLR atau PRS, ada PNCLAA, ada PNC Sintelis, Susintasmo, operator KPJR, teknisi workshop depo mekanik JJ, jalan dan jembatan, satker teknisi jalan rel dan jembatan, ada administrasi, ada staf pelayanan, dan teknisi pemeliharaan sarana. Jangan lupa apply-nya itu mulai tanggal 18 September sampai dengan 24 September. Jangan mepet. 24 September semuanya masuk. Ya servernya ngedown. Ini ada yang nanya teh, Mas Danang asli atau palsu? Itu kumisnya palsu apa asli Mas ya? Saya dijawab. Arik. Asli dia. Tapi yang ini asli tambah palsu ini Mas. Asli tambah palsu. Oh itu yang ada itunya ya? Ada buat yang gini-gini ya? Aku nggak punya men. Oke, buka question box dong katanya. Nggak usah question sekarang aja. Oh ya, kenapa lokasi tes di 9 kok nggak ada? Karena yang ada ya di situ saja, sama panitianya diadainnya. Ya, udah jangan suka pertanyaan yang aneh-aneh. Kenapa kok nggak ada, bukan buat trainer teh Gina? Memang yang dibutuhkan needs-nya ini, gitu loh. Ya, oke. Pengawas peron atau stasiun kesehatannya grade A atau grade B, Bu? Hah? Gue betul, emangnya daging grade A, grade B? Gini. Intinya begini loh. Kalau tes kesehatan ya saja yang paling terbaik, karena kan saingannya bukan diri kamu sendiri, bukan hanya teman sekelas kamu, bukan hanya teman sekolah kamu, tapi jutaan orang yang mendaftar rekrutmen PTKI itu saingannya. Jadi kalau kamu sudah mempersiapkan dengan baik, otomatis ya hasilnya insya Allah paling mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau kamu tidak menyiapkan yang dengan baik, kesehatan termasuk kesehatan, ya bisa jadi hasilnya tidak akan baik. Gimana cara menyiapkan kesehatan dengan baik ya? Sekarang kita punya banyak sekali rumah sakit yang menyediakan MCU dan sebagainya, ya coba aja MCU seperti itu. Itu saran. Iya. Aduh. Ini lucu. Muhammad Yusuf, aku bacain. Kenapa enggak kirim fisik aja? Karena itulah namanya online, kemungkinan kesalahan lebih besar. Loh, aduh, fisik zaman sekarang kok. Gini Bu, ini aku bisa jawab nih, kenapa nggak kirim fisik? Nanti pun kalau kalian online ini hanya mempermudah untuk sistem ya. Terus nanti kalau
offline-nya pasti tetap ada verifikasi. Ya, di bawah juga nunjukin juga semuanya yang kayak udah upload itu. Ada verifikasi. Tes, seingat aku ya, tes kesehatan ada verifikasi. Terus tes wawancara nanti ada verifikasi. Belum sebelum tanda tangan itu nanti juga dicek lagi. Bener nggak nih ijazahnya atau palsu kayak gitu. Ada salah penulisan enggak? Kalau saya biasanya ya kalau yang ada yang DM sih kemarin yang salah KTP akhirnya gugur karena dia tuh memang sengaja menyalahkan nomor KTP agar bisa login gitu. Ngakalin panitia. Aduh, udah deh. Yang paling penting yang pertama adalah amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jujur dulu. Masa mau jadi pegawai di PT Kereta Api dimulai dengan akal-akal bulus, dengan ketidakjujuran gitu loh. Atau misalkan nanti tes kesehatannya misalkan ya apapun lah kalian sebelumnya ngapain dulu atau apa, udah yang penting jujur gitu loh, yang paling penting apa adanya. Terus nanti pas masukin berkas itu yang paling kita tekanin berdua adalah satu, teliti, hati-hati, sekali sakit udah emang nggak bisa apa-apa, terus jangan nyalahin, kok ini nggak bisa diginiin. Nah ini kita udah ngasih tahu sama kalian semuanya. Ya, aku fotonya pakai jas, dasi, gimana ya Mbak atau Pak? Ya intinya begini, sebenarnya di situ sudah keterangannya jelas memakai kemeja putih berbackground berwarna biru. Tapi kalian kalau mau berinovasi, berkreasi, ya itu baik lagi kalian terserah mau kreasi, berkreasi kayak manapun itu ya terserah kalian. Tapi balik lagi resikonya yang nanggung masing-masing gitu. Yang jelas kan di situ sudah ditulis dengan jelas seperti apa gitu. Iya, ini ada nanya saran jam-jam strategis agar server nggak sibuk. Saya belum berteman dengan server, Mas. Dan saya nggak tahu paling banyak, paling penuh jam berapa ya orang masukin ya. Mungkin nunggu orang tidur, atau semuanya nyobain kita hajut masukin. Aku punya fun fact nih. Jadi kemarin itu ada info gitu di grup relevan. Jadi kita kan relevan punya grup binaan sama teman. Jadi ada itu ternyata di hari pertama dari jam malam itu jam 6 sampai jam 5 pagi itu yang sudah mencoba masuk ke websitenya itu 50 juta pengakses. Itu ada dapat fun fact itu. Jadi kita juga nggak bisa tahu kapan waktunya, yang jelas cobain terus ya gitu. Ya, cobain terus lah gitu. Kalau file gede nggak akan ke-upload, pasti gagal upload. Yes, makanya 2 mega. Thank you banget, Mas Ferdi. Kak, saya udah apply, langkah selanjutnya apa, Kak? Tunggu nanti. Ya, tenang. Ada tanggalnya juga, sudah ada ditulis di situ tanggalnya, rencana kapan diumumkan hasil tes administrasi itu juga ada. Kalau kalian mau baca, ada di situ. Ini nih katanya, Pak, Bu, kita bapak-bapak sama ibu-ibu, muka kita udah tua banget ya, Mas. Kalau nanti tempat seleksinya sesuai zona yang dipilih, gimana? Ya kamu masukinnya tesnya di mana? Di Daop? Iya, zonanya nanti misalkan ke Mas Dean. Atau bisa jadi dialihkan juga teh, bisa jadi karena beberapa rekrut yang terakhir kemarin ada yang Daop 5 sama Daop 6 itu rekrutnya di Daop itu namanya seleksinya di Daop 6. Terus ada yang Daop berapa akhirnya tesnya di Bandung, itu juga ada dulu ya beberapa tahun yang lalu itu ada. Intinya adalah notifikasi, makanya email bikin baru. Nanti kan pasti ada further information father emangnya bapak further information nanti akan dikasih pokoknya informasi-informasi selanjutnya gitu loh. Oke, ini apa lagi nih? Maksud saya Mbak, apa yang kita upload itu bukan penentu penerima untuk ke sesi berikutnya ya? Penentu dong. Penentu dari awal. Seleksi administrasi ini adalah penentu awal apakah Anda itu sesuai dengan syarat yang dibutuhkan yang kita memang perlukan gitu kan. Iya. Nah itu perlu jadi jangan nanti aja deh yang enggak, ini tuh Anda harus bekerja keras dan berikan yang terbaik di sini gitu. Ini nih lewat pengumumannya lewat email atau di web recruitment apa gimana Kak katanya? Biasanya sepengetahuan aku akan ada notifikasi di email, tapi kadang ada yang nggak dapat emailnya. Jadi tetap harus melihat update terus di websitenya. Ya, pasti ada di website, pasti ada semuanya. Betul. Nah ini nih kalau nanya-nanya formasi, lihat bener-bener di apa sih yang udah tertera gitu loh.
Jadi jangan, ini kayak gini misalkan kalau akuntansi apakah bisa melamar di formasi SLT administrasi atau ini di mana atau misal kesehatan di mana? Jangan coba-coba. Pokoknya ini Pak. Ini saran aku, iya Teh, jangan coba-coba. Kalau jurusanmu nggak ada di situ, jangan pernah coba-coba. Karena apa? Khawatirnya beberapa bulan ke depan itu ada rekrutmen yang sesuai dengan jurusanmu. Iya, Nanti kamu betul. nggak bisa ikut lagi. Nomornya udah nggak bisa. Karena yang kemarin-kemarin itu satu kali ikut rekrut, itu baru 1 tahun berikutnya atau 1 tahun lebih berikutnya baru bisa ikut lagi karena akun kalian itu di ini dulu kayak apa ya, semacam dikunci dulu buat nggak bisa ikut rekrut selama rekrutmen itu masih 1 kali event seperti itu. Betul, betul, Ini, betul, betul. tapi Apa? kalau misalnya di foto doang untuk gitu biasanya masih ada toleransi gini-gini. Kasih pemahaman lagi. Masalahnya yang ikut rekrut itu tadi nggak cuma kamu doang yang ikut, misalkan ada satu yang nggak taat, ada 10 yang taat, kira-kira yang dipilih yang mana nih gitu. Ini perusahaan mencari yang terbaik loh gitu. Jadi ya sebisa mungkin patuh-patuh aja lah, ngikuti sesuai dengan alurnya. Kalau kamu berhasil, misalkan ternyata foto kamu salah, ternyata lolos gimana? Ya nanti ada verifikasi lagi. Jangan bersenang hati dulu gitu. Bisa jadi akhirnya nanti Anda nggak lolos gitu. Ya, betul banget. Bener, bener, bener. Oke. Mas, aku umurnya 18 tahun belum ada NPWP. NPWP nggak dihapus kok. Nanti terakhir biasanya kalau udah tanda tangan kontrak. Tadi aku udah bacain kok yang tadi lengkapnya itu dari dirimu itu. Kok bisa sih ada yang nanyain PWP? Aku ulangin lagi kayaknya nih aku nih. Berkas-berkas dan formasinya aku bacain lagi deh ya. Masinis, kondektur, PPKA, PLR atau PRS, PNC LAA, PNC Sintelis, operator KPJR, teknisi workshop depo mekanik jalan jembatan, satker teknisi, aduh di laptop gue, satker teknisi jalan rel dan jembatan, administrasi, staf pelayanan, dan teknisi pemeliharaan sarana. Udah, jadi itu doang yang ada bukaan formasi sekarang. Kalau misalkan ngerasa mau coba-coba, tiba-tiba nanti 3-4 bulan ada ternyata bukaan yang cocok sama formasi kalian, nah nanti menyesal. Begitu kali ya, Mas? Jangan nyoba-nyoba yang intinya pokoknya jangan nyoba-nyoba yang jurusanmu nggak ada di situ, jangan nyoba-nyoba. Kamu nanti kalau misalkan ke depan ada rekrut sesuai jurusanmu tuh bakalan nyesel banget lah. Banyak itu kejadian yang dulu-dulu, yang rekrut dulu-dulu kayak gitu. Ya, udah. Pokoknya udah ada tuh dibaca aja di Mas Dean. Awali dengan berdoa, siapin email baru, jangan tunggu hari H yang terakhir banget tanggal 24 itu mendaftar. Isi formulir dengan hati-hati dan teliti, siapin berkas dan checklistnya. Di awal-awal aja, servernya down, apalagi di akhir-akhir pasti banyak yang masuk. Iya. Dan yang paling penting scan lagi ya, kompres berkas sesuai syarat, upload di tempat yang benar dan teliti lagi, sabar gitu loh. Ya, itu yang harus memang kalian lakukan dan baca baik-baik apa yang dibutuhkan gitu. Ya, yang harus diuploadnya nih. ETS guys, ETS bukan ST. Itu aku tadi juga banyak pertanyaan karena banyak yang spam kan, maksudnya spam akun-akun les TOEFL, terus kayak bimbel TOEFL ngasih sertifikat TOEFL dan sebagainya. Jadi yang dipakai itu yang resmi dari, kalau TOEFL dari ETS, kalau IELTS itu dari mana ya, lupa aku. Bentar, cek dulu. Ini sudah ditanyakan, guys. Kalau kamu nggak percaya, coba cek di komennya Kereta Api Kita dan di komennya KAI 121. Kayaknya tadi udah ada yang dibales itu. Apakah TOEFL-nya harus dari resmi? Iya, dari resmi. Kenapa iyalah, yang resmi lah. Of course, because English is important, guys. Come on, let's start to speak English right now. Yeah, so basically English for millennials is a must, of course. Just practice your English, take exam before the test itself gitu. Jadi prepare everything that you can be the best of you gitu. Read carefully gitu ya. And then makanya kalau mau bener-bener mau masuk, menurut aku ya, pendapat aku ya Mas DN ya, yang nggak pernah masukin lamaran adalah mempersiapkan 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya itu udah prepare everything. Jadi ketika hari H kita udah pas bukaan tuh kita udah punya semua. Kalau anti expire enggak dong, kita kan pakai ini dulu, pakai strategi-strategi lah gitu. Setidaknya kalau kita udah pernah udah pernah belajar ini pas ngedeketin hari H bisa kita tes gitu loh. Jadi enggak semuanya apa ya. Jadi udah disiapin jauh-jauh hari gitu loh, Mas.
Karena kan pasti nggak akan jauh-jauh yang kita sekarang minta ini, nanti mungkin di 1-2 tahun, ada apalagi ini ya, kemarin kan ngobrol sama teman aku yang guru. DM gitu lah ya teh. Hmm. Ini masih Betul. sambil gladi buat acara besok Prapen. Oke, besok juga itu ya, ada acara. Aku kemarin diminta testimoni buat bikin video. Ini pertanyaan bagus nih. Bentar. Oke, apa? Oh, belum. Mana ya tadi pertanyaannya? Mana? Gimana? Kalau yang udah di-upload sukses berarti dalam administrasi secara online udah cukup ya? Iya, itu nanti udah cukup. Nanti ada seleksi berikutnya. Ingat ya, ini cuma seleksi pertama buat administrasi. Jadi nanti akan ada lagi seleksi berikutnya. Saya ikut lamaran KI tapi berkasnya nggak sesuai dengan persyaratan. Coba aja dulu biar nggak penasaran. Jangan. Dia tidak menyarankan itu. Tapi kalau kamu mau coba-coba ya silahkan. Sok aja. Tapi nanti tiba-tiba 2, 3, 4 bulan ada formasi yang dia itu kan udah kelok. KTP-nya kita udah pegang. Nomornya udah kita pegang. Jadinya kan sayang gitu loh. Buka Q&A Mas DN udah. Udah tuh katanya. Oke. Apa nih? Upload transkrip nilai untuk tahun lulusan 2020 pakai ijazah. Itu udah ada juga di situ pengganti SKUN itu apa. Asal kalian mau baca Mas sebenarnya ada semua teman-teman. Intinya adalah ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi ini ada di pin ya. Thank you. Ada rekrutmen yang intinya adalah ya mau nggak mau website dipantengin, email dipantengin. Yang paling penting tadi sih masukinnya harus benar-benar teliti. Karena kalau udah disubmit udah nggak bisa apa-apa lagi. Makanya akhirnya aku bikin ini karena banyak yang DM aku, Mas. Mereka bilang ini udah disubmit dan nggak bisa diubah gimana, Teh? Ya emang udah nggak bisa. Gitu. Terus ini di sini tuh juga ada yang sering nanyain banget kayak misalkan gimana sedang rekrut 2020 sebenarnya udah ada juga pengumumannya kayak tindak lanjutnya tuh akhirnya dihentikan karena ya kemarin yang 2020 pandemi COVID-nya kan lagi parah-parahnya gitu kan. Ini udah ada semuanya teman-teman kalau mau baca. Tapi ada beberapa nama. Ini yang kemarin ini lucu banget ya. Jadi ada yang komen kayak, wah ini yang lolos untuk privilege ini 1 kali privilege. Dan ini privilege-nya cuma lolos administrasi doang. Padahal ya padahal mereka sudah nunggu puluhan tahun. Jadi kalau menurut aku ya worth it lah kalau dia diloloskan tes administrasi menurut aku gitu. Kalau yang belum lolos gimana? Ya kalau belum lolos berarti belum rezekinya. Itu aja positif. Ini nih yang mata minus nih. Banyak yang nanya juga tuh. Ada Muhammad. Aduh, ya ini loh. Kita tuh semua kayak tes kesehatan dan sebagainya itu ada ahlinya. Jadi kalau kalian nanya ke aku pribadi, aku nggak berani jawab karena aku juga sama. Aku bukan ahlinya. Iya nanti ada. Iya. Bisa nih Mas gitu. Terus aku bilang, oh mantap minus bisa kok masuk administrasi. Ternyata kamu gagal, kamu nyalain ke kita nanti. Padahal kan ya balik lagi, misalkan itu balik lagi nih. Sainganmu tuh bukan 1 orang doang, jadi sainganmu tuh banyak. Kalau misalkan kesehatannya ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus, otomatis yang terima yang lebih bagus. Makanya dipersiapkan dengan baik. Betul sekali. Oh, ini ada question yang tap a question to answer nih. Boleh aku klik Kak? Oke, ini yang Gustomi. Permisi, rata-rata nilai UN itu dihitung dari nilai UN sama ujian sekolah atau doang? Jangan. UAN, ujian nasional, UN, ujian nasional, itu sama, 2 hal yang sama, itu aja itu. Kalau kamu mau nambahin sekolah ya nggak ada yang larang. Kalau salah ya resiko ditanggung masing-masing. Ini udah ya yang dari ada Muhammad yang minus segala macam nanti juga di kesehatan dan nanti yang para ahlinya ya. Oke. Nah, ini udah juga yang tadi ya. Maaf izin bertanya kalau tempat seleksinya itu sesuai apa enggak. Jadi nanti bisa aja sesuai, bisa juga nanti yang dialihkan atau apapun nanti dengan ada informasi selanjutnya. Di website-nya ada juga itu tulisannya itu. Oh iya, kalau kalian mau nanya-nanya tentang job profile-nya tuh juga ada di website. Kalian ini sebenarnya aku sedih sih, maksudnya kalian nggak mau baca. Dibaca nggak sih? Dibuka nggak sih? Diklik-klik semuanya nggak? Di job profile itu ada masinis, PPKA, kondektur, teknisi sarana, teknisi. Iya dijelasin juga semuanya kok. Deskripsinya juga kalian pasti bisa ngebayangin.
Mm, ada di situ semuanya. Mhm. Pokoknya persyaratannya asal Anda baca, Anda cocok, Anda cobain. Itu aja sih kalau tips. Misalnya kalau kalau saran aku, bukan tips sih, saran Terus ada aku. yang Jadi nanya jangan lagi pernah ada juga yang ya, ngerasa nyoba-nyoba. gini teh biasanya ada yang nanya lagi, kenapa Hmm. kenapa kok akreditasinya A? Ya itu ya sudah ketentuan dari manajemen ya. Kalau kamu nanya kita, kamu maksa ke kita untuk mengubah jadi B juga nggak bisa. Kita nih siapa? Kita nggak punya perusahaan ini guys. Ya, kita nggak Nanti punya kalau aku perusahaan sama Mas ini. Dean punya perusahaan baru ya. Iya. Hmm. Apalagi? Ada nih yang diklik gini nih. Oh ini nih. Maaf Kak, itu tadi yang harus bikin email baru itu gimana ya? Iya biar nggak ketumpuk maksudnya. Coba deh Mas Dean, silakan. Intinya Aku tadi udah ngejelasin di awal. intinya itu untuk mempermudah kalian aja. Pertama itu biar nggak ketumpuk-tumpuk sama notif-notif yang Dari lain. Facebook, Jadi terus itu bisa Instagram. kesimpan. Sama ini yang paling banyak nanya lagi, gimana kalau lupa ID gitu kan? Ya itu ya, ya gimana kalian yang bikin aja lupa, kalian nanya ke kita yang nggak ikut bikin gitu loh. Emang kita keluarin kopi, Disimpan kita bisa buat makanya. Emang kita cenayang. apa ikut tes apa apa itu harus disimpan, termasuk yang nggak hanya Nah, KAI kayak CPNS, teliti. Betul. dan itu harus disimpan. Benar. Oke. Alhamdulillah setelah 4 kali gagal di KAI, kelima diterima. Yeay! Congratulations. Aku juga banyak tuh yang suka DM-DM gitu gitu kan. Salah satunya kayak Armia tuh. Armia kan masuk tuh. Terus Nah, banyak lah pokoknya. aku Hmm. jujur aja di bio sudah tidak membelas DM. Ada di bio aku, saya tidak membelas DM, jadi mohon maaf. Terus ya itu, oh ya katanya Mas Didi, Serantinus melalui kereta. Oke, oke, tadi aku invite ya untuk bareng. Soalnya di Mas Didi juga banyak banget yang nanya-nanya. Udah gitu nanti Mas Didinya nggak jawab, dibilangnya sombong. Hmm. Mhm. Aku Ya, juga mau pokoknya nanti kalau ada yang nanya, kalau misalkan ada yang nanya, apa? kapan ada lulusan buat misalkan akuntansi, buat manajemen, buat apa, itu kita juga nggak bisa prediksi. Soalnya saya sama Mas Den bukan dukun juga, jadi tunggu aja nanti kalau udah ada pasti kita share. Ya, mhm. Oke, oke, Nggak gimana staff cara? pelayanan tidak ada job profile. Ya intinya mah kan di situ juga ada namanya administration ya. Itu masuknya ke administration guys. Intinya begitu. Intinya di situ. Mhm. Yang nanya aneh-aneh katanya. Nggak aneh-aneh itu yang ada di kepalanya dia dan dia nanyain ke kita. No, no, no. Nggak ada yang Ya itu aneh-aneh, sumpah. Itu lucu pengen ini banget katanya kita Win Speed. Win Speed katanya bilang katanya. itu Aku juga mau ngelamar. kenapa akhirnya orang-orang ini pada banyak yang nanya, yaitu satu, pertama nggak mau baca, kedua pengen cepet-cepet aja gitu, padahal sebenarnya cepet-cepet Mhm, itu juga nggak bagus, harus teliti juga gitu. Kalau kalian cepet-cepet akhirnya akhirnya yaitu banyak kan buru-buru, ada yang salah nomor KTP, ada yang salah masukin nomor ijazah, nah gitu-gitu. mhm. Sertifikat itu Ini aku dari juga lagi lembaga lihat. bimbingan nasional, session sejenisnya ruang guru, bagaimana Tegina bisa tidak bisa, tadi aku udah bilang itu dari itu tes. Kalau TOEFL harus dari yang resmi, kalau mau nyoba ya silahkan, resiko ditanggung sendiri gitu. Mhm. Gak apa-apa kalau kamu Ini mau aku coba juga. silahkan, tapi bukan dari kita ya guru. Kalau kamu nanya ke aku harus yang ETS, karena ya, Mhm, mhm. ya balik lagi, ini mungkin salah orang teman-teman ini salah menyamakan dengan tes CPNS. Jadi beda guys, tes Nah, CPNS sama tes KAI itu beda banget. Jadi jangan disamakan gitu loh. Karena tes CPNS kan kita masih boleh pakai TOEFL prediction kan di beberapa lembaga gitu. Kalau di KAI, setahu aku ya, ini setahu aku dan aku sudah menanyakan juga gitu. Apakah TOEFL-nya TOEFL boleh, TOEFL prediction nggak bisa, TOEFL-nya TOEFL harus yang resmi gitu. Yang resmi dari mana? ETS gitu. Tapi kalau mau coba gimana? Ya monggo silakan, nggak ada larangan untuk mencoba-coba. Tapi kalau resikonya oh ya my God, ditanggung. Mas. Ini tuh udah lengkap banget. Separah-parahnya lengkap dong, men. Gue baca ini. Gue lagi buka. I mean, oh Aku udah my God. Ini udah lengkap. Terus kayak kalian tuh tinggal bener-bener yang awal aja. Itu ada. Yang buat, yang sebelum kalian baca formasinya udah lengkap banget.
warga negara Indonesia, jenis kelamin, status jasmani rohani, memiliki SLTO, SLTA bla 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 bla, usia pelamarnya, bagaimana tinggi badan, whatever, ketentuan lain, syarat ramah, keterangan bla bla bla. Nanti ada seleksi administrasi, seleksi kesehatan awal, seleksi psikologi, seleksi wawancara, seleksi kesehatan akhir. Come on guys, just read all of this di website resmi kami. Kayak si Mas Adi bilang, ada yang kita bikin pusing gitu. Backgroundnya biru tua apa biru muda ya terserah, pokoknya warnanya biru gitu loh. Jangan kita mikir gitu ya. Asal nggak hijau gitu, asal nggak hijau jelasnya biru, lo pengen hijau karena lo suka hijau, nggak gitu juga. Aduh, ya Allah. Ini maksudnya nggak perlu dibikin pusing gitu loh guys. Jadi kalau warnanya biru tua atau biru muda. Ya, ini juga ya lo. Lokasi seleksi berdasarkan pemilihan lokasi daerah nanti dari Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 Yogyakarta, Daop 8 Surabaya, Divre 1 Sumatera Utara, Divre 3 Palembang, dan Divre 4 Tanjung Karang oleh pelamar pada saat melakukan apply pendaftaran atau ada bacanya kebijakan panitia rekrutmen. Nah, ya. Itu. Atau kebijakan panitia rekrutmen itu tadi bisa dialihkan tempat tesnya. Dan koneksi akun masing-masing mulai tanggal 18 September hingga ini. Jadi ingat hanya bisa mengikuti satu event rekrut saja. Ini ada di sini di prosedur registrasi dan apply. Bersedia ditempatkan dimanapun. Betul Pak Marianto. Saya ini juga ditempatkan dimanapun. Ditempatkan di Jogja saya juga bersedia Pak. Ini paling penting. Oke, gue mau ngomong ini penting. Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. Terima kasih. Dan ini yang paling di bold, ini paling bold sendiri, semuanya hitam guys nih. Tuh lihat Mas. Dia bold hitam sendiri. Ini kalau mau, aku mau bikin juga teh. Nah itu formasi, ya SLTA, ya wanita, gitu kan ya, UANnya 7, di atasnya KTP. Gini teh, aku mau jelasin sebentar gini. Boleh, please take your time. Ini. Teman-teman tuh sering nanya, jurusan ini bisa nggak Kak? Jurusan ini itu bisa nggak Kak? Padahal di sini tuh ada jurusannya, formasinya apa nih? Nih tuh jurusan tuh baca. Ya? Ini gue lebih dekat Mas. Lo baca deh Mas. Nih gue deket banget. Terbalik. Iya bisa. Gimana gue ngembalikinnya? Ini soalnya kamera depan gue. ini jelas kan. Terus ada 3 masinis. Ini ada tuh khusus lulusan PPI, Teknologi Mekanika Perkeretaapian. PPI ini apa? Ini adalah Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Jadi hanya bisa untuk lulusan PPI. Kalau kalian lulusan di luar ini berarti nggak bisa gitu. Itu secara simpelnya seperti itu. Kalau ini S1 masinis, D4 atau S1 teknik mesin, elektroindustri, teknik informasi, sistem informasi. Nah, ini syaratnya di sini juga sudah jelas. Ini apa namanya ITP atau TOEFL PBT, IBT atau IELTS atau TOEIC D4 S1 transkrip. Nah, ini sudah jelas sekali di sini. Apa itu? Sebenarnya semua sudah tertulis lengkap, betul, semuanya ada semuanya. Mas DN Nusantara sukses terus, amin. Intinya kalau nggak sesuai persyaratan ya patah hati. Ya intinya kalau nggak sesuai persyaratan ya itu ditanggung sendiri gitu loh. Oke, dari on trip cleaning nih katanya. Assalamualaikum Bu Gina, semangat terus ya Bu. Iya nih, semangat untuk memberikan informasi yang terbaik nih ya untuk semua yang mau menjadi keluarga besar PT Kereta Api Indonesia Persero ya. Ini baterai aku mau baterai terus panas. Ya udah aja. Oke, thank you. Aku juga mau offin. Intinya adalah sebenarnya semuanya udah ada lengkap banget kok. Nggak perlu ini juga. Nggak perlu dibikin pusing. Dan marah-marah di lapak pegawai. Itu banyak yang curhat ke aku. Mungkin sesuai dengan ini sesuai dengan website. Jangan dibikin pusing, jangan dibikin
inovasi apa itu jadi kreatif gitu loh, jangan fotonya di apa-apain, terus ijazahnya di apa-apain, ngitungnya ditambah ini ditambah itu, nggak perlu seperti itu. Jadi sesuai dengan yang ada di Betul banget. Salfok Tegina pakai hoodie NCIT. Kamu ketawa aja sih. Dia tahu aja kita lagi ngomongin gimana rekrutmen ini. Siapa ini Mia Okta katanya. Aduh, ada aja. Tadi mana ya tadi Didi ngomong nih barusan. Aduh, gue lupa di literasi dia panjang banget udah nulis tuh ke hilangin. Ini teh sebenarnya semua sudah lengkap ditulis di syarat pelamar, tapi kelemahan generasi Z saat ini kurangnya literasi pada diri mereka dan mereka cenderung mendapatkan suatu secara instan. Termasuk informasi yang sebenarnya sudah lengkap dan jelas tuh katanya Mas Didi Wahyudi 89 ya. Oke, semoga nggak ada ya. Oke. Thank you ya Mas Den for joining with me with us tonight. Thank you so much. Bye bye. See you. Sehat-sehat. Oke. Jadi intinya tadi udah kita bahas setajam, bukan ya, selengkap-lengkapnya ya. Anda udah tinggal baca banget di semua ini udah. Sekali lagi Tete kasih tahu yang paling penting, rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen, dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. Ya, oke, panduan registrasi apply lowongan ada di download buku panduan. Ingat ya, aku bacain ya, https ya _2 gitu ya, garis miringnya 2 recruitment.ki.id. Ini udah ada juga, pokoknya banyak banget di flyer. Aku juga akan tulis di story lagi ya. Oke, kalau gitu ingat pokoknya dari 18 September sampai 24 September 2021. See you ya, semoga bisa bertemu di PT Kereta Api Indonesia Persero dan kita bisa bareng-barengan di Diklat belajar bareng sama Teh Gina. Dalam hidup ini harus bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.